Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duduk deh. Ini kita udah pertemuan ketiga ya. Iya. Kan kemarin kan aku bilang apa ya, teknik shaping kan. Iya. Saya sebenarnya untuk mengubah perilaku adik. Bentar, sebelumnya mau tanya dulu. Tadi sebelum kegiatan konseli di kelas ngapain? Ada pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Ada tugas nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya ada. Kan ini udah konseli yang ketiga. Kan kemarin permasalahannya adik kan yang pertama bolos sekolah, yang kedua malah ya. Iya. Itu kan saya menggunakan konseling shaping. Konseling shaping kan untuk mengubah perilaku. Kan adik sudah tak tanyain, udah tahu kan dampak dari semua perilaku itu. Nah, di konseling yang ketiga ini, apakah adik Farhan udah bisa mengubah perilaku yang sebelumnya gitu menjadi lebih baik? Sudah bisa, Kak? Udah bisa? Udah. Alhamdulillah, berarti konselingnya ini berjalan. Iya. Sebelumnya kemarin kan tuh berarti kan jedanya banyak nggak sih, 2 minggu apa gimana kan kita nggak Iya. konseling ketiga itu. Setelah konseling yang kedua menuju ketiga ini masih dilakuin nggak itu tadi permasalahannya yang kedua? Enggak. Tadi ya nggak, libur sekolah juga ya. Iya. Terus ada permasalahan apa gitu yang pengen diceritain lagi? Terang. Masalah. Wah, Iya, masalah keluarga, Kak. ya gimana? Ya. Berarti aku menuju ke masalah keluarga. Ya, kan itu kan ada masalah kecil tuh, Kak. Karena adik Ya. jatuh itu kan yang disalahin saya. Ya. Oh. Saya kan gak gimana, Kak. Nggak tahu apa-apa terus disalahin. Seru itu minta nih ibu, Kak. Minta ibu terus semua kan ikut-ikut tuh, Kak, semua. Ya. Yang maunya masalah kecil menjadi masalah besar. Oh gitu. Ya. Berarti masalah di rumah itu, berarti itu menunjukkan perilaku yang kamu malah disalahin ya. Iya. Kan kamu sebagai kakak, kamu ya maklumin aja lah, soalnya kan kakak biasanya kan disalahin kan sama ibunya kalau adiknya kenapa-napa gitu. Nah ya, terus kembali lagi di masalah yang sekolah tadi, yang apa itu, yang apa, yang malak sama yang bolos. Udah sering nggak bolos kan waktu itu sampai sekarang? Iya, enggak. Enggak. Udah ya. Datang sekolah tepat waktu nggak? Ya tepat, Kak, kalau udah sampai kelas ini bel. Udah tepat waktu. Iya. Nggak telat. Enggak. Kalau pulang sekolah masih sering loncat-loncat pagar nggak? Enggak. Enggak. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Terus masih sering kayak malak teman, masih sering kayak ngecek teman nggak? Kok ngecek sih pernah, Kak, ini, Kak. Ngecek, kalau ngecek ya bercanda, Kak. Ngecek-ngecekin sama-sama ngecek itu loh, Kak. Iya. Terus baru ya kok bercanda biasa, kan udah biasa tuh, Kak, gitu, Kak. Terus temanmu Ya udah biasa. malah balik ejek-ejekan. Iya. Oh gitu ya. Nah jadi kalau berdampak dari kamu mengajak temanmu kan bisa jadi temanmu kan bisa tersinggung. Nah Iya. menurut kamu ada nggak dampak yang kamu alamin setelah kamu mengajak, selama kamu bersekolah di sini? Apa nggak ada gitu Apa? dampak kalau kamu ngajak apa temanmu itu nggak terima terus gini gitu? Ada. Gimana? Ya, Kak, kan nggak terima terus nantangin berantem lah, Kak. Berantem Gitu. Nah, lagi. Terus ya udah, sama-sama nggak terima nih, Kak. Ya udah terus berantem gitu. Kan kalau udah tahu dampaknya itu, kamu bisa nggak merubah dirimu kayak yang baik gitu? Kayak kalau udah tahu temennya itu emosional, jangan kamu ejek. Kalau bisa berteman dengan teman yang kayak temannya santai, yang suka bercanda gitu.
Bisa kak? Mm-mm. Bisa. Bisa. Oke, terus tadi yang soal apa ya? Oh, yang soal bolos. Katanya kemarin ke pertemuan kedua kamu kalau bolos lagi kan dikeluarin dari sekolah. Iya. Itu masih diungkit nggak sama orang tua apa sama guru-guru di Masih. sini? Masih. Kalau orang tua masih. Masih diungkit. Iya. Kasihan orang tua. Apa? Kalau kamu bolos kasihan orang tua. Ya, berarti mulai hari ini sampai seterusnya jangan bolos sekolah lagi ya. Iya. Iya. Ya, soalnya kan bolos sekolah kan juga nggak baik. Maksudnya kan telat-telat, ketinggalan pelajaran. Terus kamu nanti kan kalau bolos sekolah kan kasihan orang tuamu yang udah apa itu biayain kamu di sini gitu. Iya. Gak usah deg deh, sampai kebiasaan ya. Nah, terus teman-temanmu masih ada nggak yang ngajak kamu bolos sekolah? Ada kak? Kamu mau nggak? Nggak mau. Nah, pinter. Sebenarnya itu kak sedikit kehasut loh kak. Ya, Kira masuk kepala sekolah terus. yang tadi Iya. kepala sekolah tadi. Yang tadi. Bukan. Oh, gimana? Ya, kayak kehasut dulu kak. Salah. Biasa berangkat lah. Ke Cuman sama kita temen. suruh mikir. Heeh. Ya, kalau bolos nanti gini lagi terus gak usah berangkat sekolah. Ya, berarti bisa berpikir yang bisa mengubah pikiran kamu yang dulunya ikut-ikut sama teman, yang sudah ikut sama teman kan menjadi yang lebih baik, yang Iya. udah dewasa gitu loh, udah tahu tujuan mana yang baik dan mana yang benar, kan udah bisa membedakan teman antara teman yang benar-benar baik dan teman yang itu yang membawa kamu keburukan. Nah, terus ada kesulitan belajar nggak yang kamu alami? Ada kak. Apa? Konsentrasi. Oh, berarti kamu tuh orangnya tuh kalau udah pelajaran tuh nggak fokus sama pelajaran. Iya. Pikirannya kayak di mana-mana gitu. Iya di mana-mana. Salah satunya mikirin apa? Ya. Kalau pelajaran satu belum selesai kan kak, pelajaran yang ada nanti ada PR itu kan belum ngerjain terus mikir kan. Berarti kalau ada PR kayak gitu masih suka nyontek temennya apa ngerjain sendiri? Kadang masih suka nyontek kak. Kalau belum ngerjain kan, kalau ngerjain di sekolah kan kalau ada yang udah ngerjain lihat buku yang udah ngerjain teman itu kak. Oh gitu. Nah gitu setelah konseling ini Brian kan pertemuan terakhir ya sama saya. Nah itu dicoba ya jangan bolos sekolah, terus dicoba untuk ngerjain PR-nya sendiri kan, juga mengerjain PR sendiri kan juga manfaatnya banyak buat kamu bisa pelajaran itu, kamu paham pelajaran itu, dicoba itu dulu. Nanti kalau nggak bisa baru tanya teman ini gimana caranya gitu, biar kamu tuh menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kan kamu udah dewasa kan, udah sadar kan yang kemarin saya tanya itu Iya. Terus masih sering ditanya nggak sama Bu Teo? Nah. Ditanya kak, masih sering dipanggil BK nggak, maksudnya kayak Nggak. dipanggil gitu, nggak kan? Nah gitu, pintar. Terus di kelas kan, kemarin aku tahu loh, kamu di kelas duduk di paling depan kan? Iya. Nah duduk paling depan itu emang kemauan kamu apa? Enggak diatur kak, itu kan Oh. habis malah itu kan satu gerombolan kak itu. Oh itu satu gerombolan itu? Satu kotak itu satu gerombolan. Yang depan sama yang kedua, bangku kedua itu kan satu gerombolan. Ya udah di situ terus, nggak boleh pindah-pindah. Oh harus di depan terus. Iya. Aku rajin menjadi gini ngarep. Jadi yang pertama itu nggak mau kak, duduk di depan tuh nggak mau, harus di belakang terus. Oh yang nudukin di belakang harus pindah, disuruh pindah depan. Oh iya. Sama Bu Teo apa sama guru matkul lain? Wali kelas. Wali kelas? Iya. Siapa wali kelasnya? Bu Reti. Bu Reti. Oh saya nggak tahu Bu Reti. Oh iya. Oh, kan duduknya udah di depan, berarti kan udah nambah fokus kan. Kalau kesulitan belajar, cara menanganinya itu biasanya tuh kalau kamu nggak bisa itu kayak gitu loh dek, apa belajar ngerjain tugasnya dulu bisa nggak gitu. Terus nanti kalau kesulitan bisa bilang ke temannya suruh bantu apa gimana gitu kan. Nah kan udah baik duduk di depan. Nah sekarang kalau mau
fokus belajar tuh fokus dulu ya, jangan pikirannya kayak PR udah nggak apa nggak ngerjain PR gitu, tadi di rumah dibelajarin dulu atau nggak WA temennya gitu, ini gimana caranya gitu. Terus tadi yang kedua permasalahannya malah ya, Iya. gimana itu? Ya pertama pas sekolah ya iseng-iseng kak ya, Mm-mm. iseng-iseng minta duit, terus ya terus ada temennya terus mau diajak, terus diajak gitu, diajakin malah dia kan gimana rasanya kak, jadi pas istirahat itu muter kak, semua kelas dimintain. Wah, kadang kalau nggak dikasih kadang diancem, terus kalau ya udah terus nggak usah. Setelah pertemuan ke-1 dan kedua yang kamu bilang gitu, di pertemuan yang kedua kamu suka malah kayak gitu kan ya, itu kamu sampai pertemuan ketiga ini masih suka kayak gitu nggak? Nggak. Itu enggak. Udah tahu dampaknya dari itu? Iya. Udah tahu, jadi nggak ngelakuin itu lagi ya? Enggak. Jadi bisa mengubah perilaku menjadi yang lebih baik lagi kan? Iya. Kalau tahu dampaknya itu udah nggak baik buat kamu gitu. Nah, tetapi teman kamu masih ada nggak yang suka kayak gitu? Maksudnya kayak, yuk ayo ikut yuk ayo gitu. Ya kadang gitu kak, kemarin baru kemarin, ayo. Ya bercanda kak. Nah, nanti kalau pas dua lagi gimana gitu mungkin terus bercanda, terus karena di kelas saya wis gak usah keluar. Udah di kelas, istirahat di kelas. Pas sholat keluar, terus di kelas lagi. Gitu. Jadi kalau kamu diajak teman kamu malah kamu udah menolaknya. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya kalau seumpama setelah selesai konseling yang ketiga ini kamu terpengaruh lagi bersama teman kamu yang kayak gitu, yang suka ngajak kamu dalam hal yang nggak baik, contohnya malah bolos sekolah, itu gimana tanggapan kamu agar itu nggak terjadi kepada kamu kalau kamu nggak bertemu saya lagi? Gak mau kak. Janji nggak? Iya. Bisa mengubah perilaku yang lebih baik kan? Bisa. Nah, sayangin dirimu dek, kamu masih kecil dek. Ya. Iya. Oh iya berarti gitu ya. Oke. Terus seumpama saya ada laporan dari Bu Tio, contohnya Bu, Dek, itu konseling kamu yang namanya Farhan itu masih gini itu yang kan aku, terus gimana menurut kamu? Ya. Gak bakal diulangin lagi kak. Gak bakal diulangin lagi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Jika kamu melihat atau mengetahui temanmu yang seperti itu, kan kamu udah mau berlakunya ya kayak seumpama Bremi ya, Bremi itu kan malah kamu terus sama temanmu. Nah itu sifatmu untuk itu sifatmu untuk kok sifatmu itu kan kamu kan udah tahu kalau Bremi itu kan kayak perilakunya nggak baik. Cara kamu bilangin ke Bremi, maksudnya kayak ngelinnya loh dek, Bremi Brem jangan gitu, gimana? Ya kan itu satu, kalau main kan satu nganu kak, mas di luar sekolah kan kak, main gue sama Bremi itu tuh kak. Ya. Ya jangan gitulah, terus jeleng-jeleng inget-inget gitu terus tambah kayak gini, terus sama-sama ini harus kan kak nyadarin agar nggak begitu lagi itu kak. Berarti kan tadi permasalahanmu kan ada dua kan, pertama kan bolos sekolah, alhamdulillah kamu udah nggak bolos ya sampai sekarang ini, dan insya Allah kamu bisa mengubah perilakumu itu nggak bolos itu karena kamu udah sadar apa itu dampak dari bolos sekolah, gimana itu bolos sekolah itu nggak baik, kalau nggak ada manfaatnya juga bolos sekolah. Nah kak, berarti kamu nanti kalau nggak sekolah bisa izin dulu ya sama aku
cemburu pas sama teman kamu biar nggak di A gitu. Nanti kalau di A kan juga rugi ke kamu lagi gitu. Nah itu kan yang pertama. Dan yang kedua udah nggak mau malah lagi, dan malah itu udah tahu penyebab malah itu apa, dampaknya itu apa, udah kamu lakuin kan juga, dimarahin sama Bu Teo dan dari keluar sekolah gitu kan. Udah tahu berarti kamu nggak bakal ngulangin itu lagi. Maksudnya saya harap Dek Farhan bisa mengubah perilakunya yang seperti itu menjadi lebih baik lagi ya. Nah terus kan ini saya menggunakan teknik shaping, yaitu teknik untuk merubah perilaku konseling menjadi yang lebih baik lagi. Nah ada nggak perilaku Dek Farhan yang masih menyimpang di sini di sekolah, apa masih tersangkut pautkan dengan bolos atau malah itu? Yang gimana? Perilaku Dek Farhan yang masih janggal untuk Dek Farhan. Nah kalau Dek Farhan masih bingung gitu, maksudnya kayak aku kenapa kok gini, aku bingung ngapain harus gini gitu. Iya. Apa? Ya kadang mikir kak, kan nggak orang nggak gitu kan udah takut kak sama kita. Iya. Maupun nggak diulangin lagi kan udah takut kak. Mau di apa? Dideketin kan masih takut kak. Jadi kayaknya kita modelnya kayak kita ngancam gitu. Terus itu ya sadar kak. Ya kenapa kamu takut sama aku, kan aku nggak ngapain kamu kan kayak gitu kan. Sama aja kan takut kak. Jangan nggak ngejauh sama kita. Oh iya. Ya, Oh berarti Dek Farhan tuh sadar dampak kedua dari perilaku yang telah kamu berbuat itu, yaitu kamu dijauhi oleh teman, kayak teman tuh gak suka sama kita. Aduh berisik banget itu ya. Nah tapi sampai sekarang masih ada nggak teman yang gituin? Ya itu kak yang yang satu kelas itu kan masih suka trauma. Takut? Masih trauma. Kalau dideketin nggak mau? Ya mau kak, cuma nggak dijak omong kayak gimana gitu kak. Gelagapan lah kak. Cowok apa cewek? Cowok. Iya. Oh cowok. Bad boy nggak sih? Ya bad boy ya. Oh gitu. Berarti kamu bicara aja sama teman kamu, aku gak kayak gini kok, jangan gitu, aku bisa mengubah, aku jadi lebih baik lagi. Wis tau kita berteman sing baik-baik aja, gak usah ngonowi gitu. Bisa nggak kamu bilang gitu sama temanmu satu bisa, itu? Kak. Udah kak itu kak. Tanggapannya dia? Ya gitu Mantu tapi masih takut ya? Iya masih takut. Ya. Oke. Berarti ini kita udah menjalani konseling yang ketiga, dan insya Allah saya percaya sama Dek Farhan untuk bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya masih bolos dan masih malak, sekarang udah enggak, dan Dek Farhan udah tahu dampak dari hal tersebut. Nah kali ini konseling terakhir ya sama saya, ini gak ketemu saya lagi sih. Nah nanti kalau ada apa-apa kan Dek Farhan punya WA saya. Kalau mau curhat apapun saya terbuka untuk Dek Farhan. Kalau mau curhat tentang masalah yang lain, contohnya seperti masalah keluarga, masalah lain, atau Dek Farhan di sini lagi ngerasa kayak emosi ya apa kayak capek gitu, bisa WA saya, nanti saya bisa ngasih solusi atau bisalah terbuka sama saya gitu ya Dek, kan udah punya WA saya. Nah dan terus kan ini saya menggunakan teknik shaping ini untuk mengubah perilaku konseling menjadi lebih baik lagi. Saya harapkan Dek Farhan menjadi lebih baik lagi dan semangat terus sekolahnya. Dek Farhan masih SMP, jenjangnya Dek Farhan sekolah masih banyak, masih SMA. Ngantuk tuh ya. Nah terus kalau bergaul, saya harap Dek Farhan bisa kayak ngerti ini pergaulannya baik nggak buat aku, ini teman ini baik gak buat aku, ini berteman gak buat aku. Saya harap Dek Farhan bisa mengerti itu. Dan terus Dek Farhan kan udah bisa mengubah perilakunya ya menjadi yang itu, yang tadi yang suka malas sama udah malak, sekarang udah nggak sama nggak malak. Nanti setelah selesai konseling ini saya akan beri reward
beli reward untuk Dek Farhan karena Dek Farhan bisa mengobrol akunya dan sudah membantu saya dalam konseling ini sampai pertemuan yang ketiga. Ya. Nah, terima kasih dari saya. Saya harap Dek Farhan bisa mengubah perilakunya. Ya, Kak. Makasih ya. Ya, Kak.